Oke guys, kita lanjut lagi ya video tutorial kita ya. Di video tutorial kali ini gue mau coba nge-share sama kalian itu bagaimana cara membuat kalkulator ya dengan menggunakan React dan Tailwind.css ya. Nah, contoh aplikasi yang kita buat adalah seperti ini ya. Ini adalah layoutnya. Jadi ini kalkulatornya. Jadi kita bikin penjumlahan ya, satu tambah satu. Kalau kita hasilnya adalah 2. Terus habis itu 2 ini kalau kita kalikan 5 maka hasilnya adalah 10. Nah, ya. Itu tutorial apa? Itu adalah kalkulator yang akan kita buat ya. Jadi basically ini adalah sebuah simple kalkulator ya. Cuma yang kita memiliki fitur tambah kurang kali bagi. Oke guys, kalian simak aja video tutorial ini ya. Dan saya akan membuat kalkulator ini step by step dari awal ya. Oke guys, lanjut aja. Kita lanjut aja ya. Bagaimana cara pembuatan video tutorial ini. Oke. Oke, untuk memulai sebuah dokumen React, kita dapat melakukan dengan cara menggunakan yarn ya. Contohnya seperti ini, kita dapat mengetikkan yarn create sorry yarn create React app. Habis itu di sini kita kasih nama project kita ya, di sini React strip Tailwind strip kalkulator ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yarn ya untuk penginstalan dokumen-dokumen yang akan digunakan oleh React ya. Oke, kita tunggu saja ya. Prosesnya mungkin ini sedikit lebih lama. Jadi kalian karena ini proses ini tergantung dari speed internet kita. Jadi kita tunggu saja. Oke, di sini saya sudah berhasil. Kita tunggu dulu deh. Kita tunggu dulu penginstalan dari React app-nya sendiri ya ke dalam folder komputer kita ya. Jadi kita tunggu saja. Ini emang makan cukup waktu lama ya. Oke, sekarang dia lagi. Oke. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam folder project kita ya dengan cara cd react tailwind.calculator seperti ini. Habis itu kita lakukan enter. Nah, sekarang kita akan menginstal apa namanya tailwindnya ya dengan cara seperti ini, yarn add, kita mau di dalam dev dependency, habis itu tailwind tailwind css post css dan auto prefixer ya. Oke, kita enter lagi. Nah, di sini akan dia menginstal tailwindnya ke dalam node modules kita ya dengan cara menggunakan yang add. Oke, sudah berhasil. Habis itu kita akan melakukan init ya untuk project tailwind kita ya dengan cara seperti ini, yarn tailwind css init min p ya. Karena kita akan nah di sini karena kita membutuhkan dua file yang ini ya di dalam project kita ya. Oke, sekarang saya akan melakukan pembukaan Code Studio saya ya, Visual Code saya. Oke. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, Visual Code-nya sudah terbuka ya. Oke, di sini saya akan merubah config yang di ini ya dengan cara saya akan memasukkan ini ya. Oke, saya save dan habis itu saya akan juga menambahkan CSS Tailwind ya di dalam project CSS kita supaya kita bisa menjalankan project-project Tailwind yang ada, dan saya juga menyarankan ya untuk kalian untuk menginstal ini ya Tailwind Intelligence ini ya ke dalam Visual Code Studio kalian ya, karena ini cukup membantu. Dia akan memberikan sedikit auto format code ya untuk kalian bisa mengerjakan dalam melakukan pengodingan Tailwind kalian ya.
Oke, kita langsung saja kita run node kita ya dengan cara seperti ini ya. Yarn start. Oke, kita lihat. Oke, dan sepertinya kita lihat hasilnya apakah berhasil. Kita lagi tunggu untuk compilingnya diri. Oke, nah sudah berhasil ya React-nya. Sekarang kita coba untuk saya akan pindahkan ini dulu ke dalam sini ya supaya kita bisa enak. Nah, oke, saya coba untuk melakukan sedikit perubahan di dalam app.css kita dengan menggunakan kelas dari Tailwind ya. Oke, di sini saya akan hapus ini. Saya H1 dan kita lihat di sini, kita tulis saja hello world. Ya, kita save. Habis itu kita akan masukkan class name. Ya, di sini nanti kita akan menggunakan class name yang ada di dalam Tailwind ya. Pertama sekali kita mau coba teks. Oke, ini sudah jalan teks. Kita coba teks 3XL. Habis itu fontnya kita bikin bold. Oke, habis itu kita displaynya display flex ya. Terus habis itu itemsnya kita bikin center. Justify kontennya juga center. Habis itu kita view headnya H-screen ya, atau bisa juga dengan 100 VW ini ya. Oke, kita cek apakah ini sudah berhasil. Oke, kalian bisa lihat kita sudah bisa menuliskan hello world-nya di tengah-tengah dokumen kita ya. Oke, selanjutnya kita akan oke, karena ini kita sudah karena kita di sini sudah menggunakan React 18 ya, kalau kalian bisa lihat di sini di package JSON-nya ya, kita lihat di sini kita sudah menggunakan React 18, jadi kita harus ada sedikit perubahan di dalam index.js kita ya, karena kalau kita lihat di sini, kalau saya inspect di sini dan kalian lihat ke konsolnya, nah di sini kalian dapat warning ya, React DOM render is no longer supported ya, karena ini udah menggunakan React 18, jadi kita harus melakukan perubahannya, sedikit perubahan ya, dengan cara seperti ini. Kita harus import dulu create root ya, seperti ini ya, create root from React DOM client. Habis itu kita akan rubah ya React render yang ini menjadi seperti ini ya. Oke, dan sini saya akan delete saja. Jadi kita akan menggunakan create root dalam kontainer ya seperti ini, karena kita menggunakan React Lab. Kita sudah berhasil hilangkan errornya ya. Kalian bisa lihat ya, kita sudah berhasil melakukan centering dari font kita ya. Oke, langsung saja kita pindah ke .app.js. Yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan merubah background yang ini untuk menjadi lebih gelap ya warnanya, karena saya banyak menggunakan project ini berwarna gelap ya, sesuai dengan gambar yang sesuai dengan project kita awalnya. Di sini saya rubah ini jadi div. Oke, di dalam sini nanti ini kalkulator kita ya, div calc, saya taruh di situ dulu aja. Nanti di sini kita rubah class name-nya, kita masukkan class name flex. Habis itu item center seperti biasa, karena saya ingin div-nya itu ada di benar-benar center ya, justify content center ya, justify center. H-screen, H-min screen ya. Terus abis itu kita menggunakan color bg.slate 900 ya. Oke, kalau kita cek di sini, nah oke, dia warnanya sudah menjadi biru gelap seperti ini ya. Oke, ini saya close dulu aja. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah komponen ya, dengan cara seperti ini. Kita buat komponen baru ya. Di sini saya akan coba bikin new folder. Saya di sini kasih nama komponen ya.
Dan di sini kita kasih nama komponennya adalah calc ya, kalkulator ya, calc.js ini adalah komponen kalkulator kita ya. Dan sini saya akan melakukan ini. Saya menggunakan shortcut ya dari ini. Nah, di sini kita coba kita ambil yang dari sini, kita ambil dulu. Ya, kita remove, kita save. Habis itu kita akan tetap di sini ya. Habis ini udah selesai, kita akan coba import ini ke dalam, kita akan import kalkulator ini ke dalam app.js kita ya dengan cara import. Habis itu kita di sini kita oke, ini saya akan masuk ke kita seperti ini aja komponen ya. Habis itu kalkulator ya. Nanti di sini kita kasih nama calc gitu. Oke. Kita coba masukkan itu ke dalam sini ya. Kita lakukan seperti ini. Oke, kita cek. Oke, di sini sudah berhasil kita memasukkan kalkulatornya ya. Oke, kita di sini kita akan melakukan sedikit layouting dulu ya untuk kalkulator kita supaya bisa tampil lebih bagus lagi ya. Oke, kita pindah ke kalkulator kita. Di sini nanti kita akan coba kita masukkan lagi kelas Tailwind kita ya. Di sini saya akan menggunakan sedikit fixed style ya untuk display kalkulator kita ya. Di sini untuk width-nya saya akan melakukan fixed style dengan cara width 320 px ya. Terus habis itu height-nya saya akan juga lakukan fixed dengan cara seperti ini, 445 px ya. Terus habis itu saya kasih warna BG strip gray 800. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah kalian bisa lihat ini adalah kontainer dari kalkulator kita ya, nanti yang kita akan gunakan di dalam teks kita ya. Nah, habis itu kita sudah berhasil begini, kita akan bikin satu div lagi ya di sini ya. Nah, fungsi div ini adalah untuk menjadi display untuk display kita ya. Oke, saya caranya akan sama. Saya menggunakan di sini nanti value-nya itu adalah 0 ya. Jadi nanti kita 0. Oke, di sini class name kita tetap menggunakan flex ya. Flex. Habis itu kita kasih height-nya ini 100 px, height 100 px. Habis itu items-nya kita center. Habis itu kita justify-nya justify n. Habis itu kita kasih warna teksnya adalah white. Ya, seperti ini. Oke, kalau kita lihat hasilnya, oke, dia sudah seperti ini ya. Terus habis itu kita akan bikin ini lagi span untuk konten dari angka 0 kita ya ini. Ya, kita masukkan ke sini span 0. Di sini juga saya akan bikin sebuah class name lagi ya untuk menggunakan Tailwind ya. Dengan cara ini teks strip 3XL ya. Saya pengen tulisannya sedikit besar dan habis itu padding right sebanyak 5 ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini saya memberikan padding ya kepada di padding di sisi kanan dari span ini ya. Kalau kita bisa hasilnya akan seperti ini. Oke, habis itu kita akan menyiapkan sebuah div lagi ya di bawah sini yang untuk menjadi kontainer dari tombol-tombol kita ya. Jadi nanti kita seperti ini div class name, habis itu displaynya tetap display flex ya. Habis itu flexnya saya pengen dia row ya, displaynya flex directionnya row. Habis itu kita kasih flex swap dan height-nya karena tadi di sini kan head kita kan fixed 445 dan dipotong 100. Jadi height-nya di sini kita tinggal 345 px ya. Oke, kalau bisa lihat nanti dia ada di bawah sini ya. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah komponen lagi ya, komponen button ya, untuk kita biar bisa masukkan button dalam sini ya.
Oke, di sini kita bikin satu file lagi. Kita kasih nama button .js ya. Nanti di sini kita buttonnya kita lakukan seperti ini, sama fce button. Nah, di sini kita akan kita return button ya seperti ini. Oke, sorry. Button, dan di sini akan menerima props ya, file, dan di sini adalah filenya ya. Jadi value-nya nanti akan sesuai dengan button. Habis itu kita akan sedikit kasih class name ya. Kita kasih class name yang standar dulu di sini. Oke, class name. Oke, di sini saya nanti karena kita nanti banyak menggunakan kondisi ya, jadi saya menggunakan seperti ini ya. Saya kasih teksnya berwarna putih ya, fontnya berwarna putih, dan text size-nya itu 2XL ya, teks 2XL, dan tinggi dari setiap height itu adalah sebanyak 20% ya. Jadi kalau 20% itu di Tailwind kita dapat melakukan H1/5 ya, seperti ini. Nah, kalau kalian bisa lihat ini adalah height-nya 20% ya. Terus habis itu kita kasih kursornya pointer karena kita pengen dia kalau diklik seperti button ya. Terus habis itu kita kasih border dan warna bordernya adalah gray ya, border gray 900, dan kalau dia di hover dia akan berubah jadi BG strip gray 700. Oke, di sini sudah kita sudah siapkan file, nanti kita tinggal import di sini. Kita kembali lagi ke kalkulator ya. Nah, di kalkulator ini basically saya akan mempunyai 5 row ya. Jadi kita di sini saya akan, ini first row kita. First row ini isinya adalah angka 1 2 3 ya. Dan di sini kita import lagi imp ya, button, dan kita kasih nama di sini button ya, B gede. Oke, untuk di sini kita first row-nya di sini saya kasih seperti ini ya, button file sama dengan 1 ya, karena ini button untuk angka 1 ya. Oke, di sini angka 2 ya, dan di sini angka 3, dan di sini kita sifatnya operator ya, jadi kita kasih dia string. Jadi kalau kalian bisa lihat nanti dia hasilnya seperti ini, 1 2 3 gini ya. Oke, habis itu kita ini row yang pertama. Habis itu kita akan kasih row yang kedua ya, baris yang kedua. Second row ya. Oke. Tetap menggunakan yang ini, tapi dari sini angkanya kita jadi 4, 5, 6, dan di sini adalah pengurangan ya. Oke, ini second row. Sekarang kita yang ke third row-nya, baris ketiga. Third row. Ini 7, 8, 9, angka 7, 8, 9, dan ini adalah perkalian ya. Jadi kita terus habis itu sekarang kita row yang keempat, 4 row ya. Di sini hanya ada 2 saja ya, itu angka 0 dan pembagian ya. Terus habis itu yang kelima 5 row ya, di sini kita kasih 5. Di sini ada tombol clear sama result ya. Jadi seperti ini. Kita kasih clearnya huruf C gede, dan tombol result. Oke, kalian bisa lihat nanti ini tombolnya. Oke, sekarang kita akan
sedikit kasih parameter lagi ya untuk keterangan ya untuk button kita, jadi kita bisa layoutingnya lebih true ya. Jadi kalau untuk yang operator kita kasih operator, kita kasih propsnya operator sama dengan true ya. Jadi ini adalah tombol dari operator ya. Jadi kita memberikan objek komponen dari button ini adalah tombol operator. Jadi kita tambahin lagi di sini operator, dan di sini operator, dan di sini juga operator ya. Terus habis itu kita, karena ini nanti di sini juga kita kasih nama grow, karena kita nanti tombol 0 ini nanti akan lebih besar ya. Jadi kita di sini grow, kita kasih nama grow sama dengan true juga sama ya. Grow true seperti ini. Oke. Terus habis itu untuk yang C juga sama. Grow-nya true untuk yang yang C, dan yang sedangkan yang untuk sama dengan adalah sama, grow-nya true, dan kita kasih operatornya juga true ya, karena dia adalah tombol operator ya. Jadi tombol operator itu nanti warnanya oke. Langsung saja kita sudah itu, kita pilih ke button ya. Nah, di sini ini salah satu teknik saya ya untuk memberikan kondisi ke dalam sebuah kelas di dalam Tailwind ya. Kalau kalian punya cara yang lebih bagus lagi daripada saya, kalian bisa share ya di video ini, dan kalian silakan komen saja ya di video ini ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama adalah ini. Oke, saya biasanya kalau saya objeknya adalah karena di sini kan kita banyak menerima props ya. Di sini kita kasih tadi yang pertama kita kasih adalah grow ya. Grow ini kita kasih default value-nya adalah false ya. Terus habis itu operator juga default value-nya juga false ya. Oke, di sini kita akan ngecek dulu kalau yang grow ya. Kalau grow ya, kalau di sini ada yang grow, maka kita akan kasih sedikit shortcut ya untuk flexnya itu menjadi, kalau dia adalah grow flex ya, strip, dia akan memakan dua ya, memakan dua ini 0, stringnya 0, dan ini adalah 42% ya hitnya. Kalau tidak, dia akan flexnya akan menjadi flex sama dengan flex strip, sorry ini kita bukan sama dengan, saya rubah jadi strip, flex strip. Oke, di sini juga flex strip 1 underscore 0 underscore 21%. Oke. Terus habis itu sekarang kita kalau yang untuk grow-nya yang 0, karena 0 ini dia menggunakan 3 ya. Jadi seperti ini, if grow dan filenya sama dengan 0 ya. Kalau dia true, kita akan kasih dia flex strip 3 underscore 0 underscore 63% ya. Kalau bukan, kita akan tetap gunakan yang seperti ini ya. Oke, ininya di sini kita kurang tutup. Oke, ini yang untuk file. Terus habis itu kalau dia adalah operator ya, ya, maka kita akan kasih background strip orange itu 400 ya. Kalau bukan, dia akan menggunakan background gray 600 ya. Oke. Seperti itu. Dan kalau
sekarang yang untuk tombol clear-nya ya, kalau filenya sama dengan C ya, maka dia akan berubah warnanya menjadi BG strip cyan 6 cyan 800. Oke. Nah, kalau kalian bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke, di sini kayaknya ada sedikit oke, kita coba lagi ya. Go file no. Saya cek lagi karena saya pengen C-nya sama nolnya itu sebelahan seperti ini ya. Oke. Oke. Oh, sorry, di sini saya harusnya masukkan flag strip ya. Oke, jadi nah kalian bisa lihat hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan layoutnya. Nanti kita akan mulai lakukan settingan, lakukan pengodingan untuk function-functionnya ya. Kalian simak terus saja ya penulisan function-functionnya ya. Pertama sekali kita akan membuat sebuah function dengan nama handle number ya. Jadi kita untuk menghandle bagaimana kalau tombol-tombol ini diklik ya. Kita bikin dulu aja functionnya di sini. Cons seperti ini ya, cons handle number ya, sama dengan sebuah function ya. Function adalah untuk saat ini kita akan coba melakukan dengan cara console log saja ya. Jadi console log file di sini ya, karena di sini adalah value-nya ya. Jadi kalau misalnya dia ngeklik satu, dia akan muncul satu dan di sini ya. Jadi kita di sini kita bikin sebuah apa namanya, sebuah props lagi ya. Di sini click action ya. Click action sama dengan adalah handle number ya. Jadi kita coba masukkan dulu yang handle number dulu ya di sini, number number oke number handle number. Oke, di sini juga handle number. Di sini handle number, di sini handle number, di sini handle number, di sini handle number, di sini handle number. Oke. Dan habis itu kita akan bikin function lagi ya. Cons handle operator ya. Operator ya, seperti ini. Handle operator sama dengan tetap sama kita menerima parameter file. Dan di sini kita akan kasih nama seperti ini ya. Titik di sini operator. Jadi kita bisa ada perbedaan ya. Kalau ini dia ngeklik tombol operator dan kalau dia ngeklik tombol yang lainnya ya. Sekarang kita akan tombol satu lagi function lagi. Kita bikin function handle clear ya. Nanti untuk nge-clear dari itunya ya, kalau kita dia pencet tombol C ini ya, jadi handle clear. Kita kasih nama handle. Di sini handle clear. Ya, handle clear ini tidak usah menerima function. Langsung aja. Ya, tidak usah terima parameter. Di sini kita akan console log dia clear. Oke. Oke, ininya harus ini. Oke, terus habis itu yang terakhir adalah result ya. Di sini kita bikin function lagi. Cons di sini handle result seperti ini ya. Nanti di sini akan nge-clock itunya result ya, responnya ya. Oke, sudah kita di sini kita bikin dulu ya parameternya klik action ya, sama dengan handle clear ya. Dan di sini kita copy saja ini kalau untuk yang resultnya handle result. Oke, di sini. Oke, kita coba lakukan pengetesan dulu ya. Oke, sebelum melakukan pengetesan kita harus mengirim
function ini supaya bisa dijalankan di button ya. Caranya seperti ini. Kan kita di sini sudah menerima file, di sini kita akan terima lagi ya, props-nya atau parameternya, klik action ya. Klik action seperti ini. Nah, nanti kalau di dalam button kita tinggal bikin sebuah parameter atau parameter lagi aja, on click, kita meminta dia untuk melakukan klik action ini ya, klik action dan mengirimkan file yang ada di dalam seperti ini. Jadi nanti dia akan kirim aja, jadi nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa ya. Kita cek saja. Oke, kita buka inspect elemennya dulu. Oke, di sini saya konsol. Oke, saya coba, oke, kita pindah ke konsol, saya coba refresh dulu. Jadi kalau klik 1 dia akan 1, 2 dia klik 2, 3 dia klik 3. Oke, click action is not a function. Di sini kayaknya kita ada error. Kita cek dulu untuk operatornya. Oke, operatornya berarti kita belum memasukkan ini ya. Belum memasukkan ininya ya. Jadi kita handle operatornya belum kita kirim ke sini, handle operator. Oke. Kita di sini kita copy lagi, di sini kita handle operatornya kita kirim, jangan lupa. Oke. Untuk sini juga handle operator. Oke, ini bukan handle number ini tapi handle operator ya. Ini juga handle operator. Oke. Oke, kita cek sekali lagi, tambah operator, kurang operator. Oke, ya. Oke, kita coba refresh. Oke, ketik 1, oke. 2, 9, 0, oke. Untuk number tidak ada masalah. Kita operator, kita cek. Oke, dia undefined di sini. Oke. Mungkin kita harus handle operator plus oke. Oke, jadi kayaknya kita harus coba seperti ini kali ya. Oke. Oke, kita coba di buttonnya. Buttonnya harusnya tidak masalah. Kita coba lagi. Oke, ternyata benar ya, operator plus, karena ini sifatnya string ya. Jadi kita harus menyimpannya juga sifatnya string ya. Jadi seperti ini operator. Oke, kita coba refresh lagi, kita cek lagi. Oke, ini operator pembagian, operator perkalian, operator pengurangan, operator penjumlahan. Tombol clear diklik, tombol reset diklik, angka 0, 9. Oke. Di sini sudah beres semuanya. Oke, sekarang saatnya kita akan lebih kompleks lagi ya. Oke, di sini kita akan karena kita kan sifat kalkulator seperti biasa ya, angka pertama tambah 2 hasilnya sama dengan berapa. Oke, selanjutnya kita akan membuat beberapa stage ya untuk kalkulator ini ya. Yang stage yang pertama itu adalah kita buat adalah first number ya, cons di sini ya. Di sini kita kasih first number ya, koma set first number. Oke, di sini kita menggunakan use stage ya. Use stage di sini kita kasih default value-nya 0 ya. Kita kosongkan dulu ya. Ini untuk first number, habis itu kita bikin yang second number. Second number di sini set second number. Oke, second number. Terus habis itu yang operator ya. Kita sini kita sama cons seperti ini, operator, koma set operator ya. Habis itu kita gunakan use stage tetap 0 ya. Habis set operator. Dan sekarang kita akan buat cons untuk display number ya. Jadi yang saat ini adalah sebuah stage yang untuk menampung untuk menampilkan angka di sini ya. Oke, di sini kita
display number kita nambahin display number, set display number ya, tetap menggunakan stage ya. Di stage kita di sini kita nulkan ya. Terus habis itu kita akan membuat result ya, cons result, dan kita kasih set result ya di sini ya. Stage-nya kita gunakan new stage, kita kasih value-nya adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan membuat function dulu ya. Saat function yang namanya adalah saya ada ini ada error di mana ya? Use this call function call. React is called in the function call is in the React function. Ini kita diamin harusnya kalau saya komen dulu ini ada masalah nggak dia? Oke, jadi kita menggunakan function tapi kayaknya belum dipakai ya. React function, React components names must be start with uppercase. Ini kayaknya kita ada ini ya. Ininya harus huruf besar sepertinya ya. Jadi kita harus calc seperti ini. Jadi dia nggak error. Oke, search komponen calc is not defined. Line. Oke, jadi untuk di F2JS-nya juga export default-nya juga harus kita huruf besar ya. Jadi kita harus ada perubahan ini karena error ini. Nah, oke, udah beres errornya. Oke, kita coba sekali lagi ya, tidak ada masalah. Oke, sekarang saatnya kita akan membuat display number ya. Seperti saya bilang tadi ya, kita akan menggunakan use effect ya, use effect. Use effect ini adalah sebuah React hook ya, yang akan dipanggil kalau ada terjadi perubahan di dalam variabel yang dikirimkan ke dia ya. Jadi contohnya saat ini adalah saya akan use effect akan mengetrack first number dan second number. Dia akan, kalau ada perubahan di dalam sini, dia akan memanggil function yang namanya adalah show number ya. Jadi show number ini adalah sebuah function yang akan untuk yang jalan untuk melakukan display number di sini ya. Oke. Nah, di sini show number, di sini kita panggil saja cons ya. Di sini kita panggil cons show number, itu adalah sebuah function ya. Functionnya ada isinya adalah seperti ini. Show number ini kita akan mengeset set display number ya. Jadi set display number di sini adalah yang kita set display number adalah first number ya. Jadi angka yang masuk di dalam di sini di first number dia akan display di sini ya. Jadi kalau misalnya kita di sini kalau kita lakukan tes saja ya. Di sini ya, kalau display numbernya, kalau kalian bisa lihat di sini display numbernya mana ya? Display number, jadi kita bisa dibikin kondisi di sini display number seperti ini. Display number, kalau display numbernya true maka dia akan menampilkan display number, kalau tidak dia akan menampilkan angka 0 ya. Oke, jadi kalau di sini handle operator ya, kalau handle operator ini diklik ya, handle number diklik, kita akan langsung aja di sini untuk ngeset first number ya. Jadi nanti kalau set first numbernya berubah, nanti dia akan melakukan display. Jadi kita di sini kita panggil aja. Ini hanya untuk testing aja, nanti banyak terjadi perubahan ya. Set first number adalah val. Oke, jadi kalau misalnya kita
refresh di sini kalau kita klik 3 dia akan tampil 3, 5 dia akan 5, 2 ini. Tapi kita tidak mau kalkulator seperti ini ya. Jadi kita pengen dia akan lebih kompleks lagi ya. Jadi caranya kita akan membuat sebuah ini ya, sebuah ini dulu. Jadi di handle numbernya pertama sekali kita akan membuat sebuah kondisi ya. Jadi if ya, kalau first numbernya kosong, karena kita sifatnya kalkulator kan, jadi kita harus memasukkan first number. Jadi kalau first numbernya nol atau kosong ya, the first number tidak ada, dan ini bukan tombol operatornya juga belum ada dimasukkan ya, operatornya juga masih kosong, maka kita akan set first number ya kan, dalam kurung value-nya ini menjadi toString ya. Karena kita untuk menampilkan di sini kita akan menggunakan string ya, toString. String seperti ini ya. Dan apabila else if lagi di sini ya, else if ya, else if ya, apabila first numbernya sudah terisi ya, first number sudah terisi, dan ini dan operatornya juga masih kosong ya. Jadi kita masih tetap di angka pertama gitu ya. Jadi kita akan tetap di sini kita akan set first number sama dengan adalah first number ya ditambah dengan fall. Oke. Jadi kita di sini memainkan sedikit triknya JavaScript ya. Jadi kalau triknya JavaScript, kalau angka 1 ditambah dengan string 1, maka akan tampilannya adalah 11. Jadi kita akan lakukan kita menggunakan trik itu untuk supaya kita bisa mendisplay numbernya di ini ya, di ini. Oke. Kalau kalian bisa lihat seperti ini, kita refresh, masukkan 2, 1 akan 3, 5 akan terus seperti itu ya kan. Dia akan terus masuk gitu ya. Oke, kita refresh lagi ya. Oke. Di sini handle numbernya sudah untuk set first number udah beres ya. Sekarang kita akan untuk yang second number ya. Jadi else ya, else if ya, kalau second numbernya kosong ya, maka kita akan lakukan sama. Jadi kita akan convert value yang tadi itu untuk menjadi string dulu. Jadi set second numbernya adalah string ya, dan habis itu else ya. Selain dari itu ya udah kita akan lakukan set second number sesuai dengan seperti ini ya. Jadi kita akan rubah angka keduanya itu untuk menjadi ini ya, value-nya ya. Oke, sekarang kita sudah untuk membuat numbernya. Sekarang kita akan melakukan handle operator ya. Handle operator itu kita di sini kita akan set resultnya dulu ya. Di sini saya akan set result. Jadi setiap ini dipanggil, jadi saya akan selalu mengosongkan resultnya ya. Jadi supaya tidak ada error ya. Jadi set resultnya jadi selalu 0. Jadi setiap dia mengklik angka number, dia akan, karena kita belum melakukan penjumlahan kan. Oke, di sini di handle operator ya. Oke, handle operator sama di handle operator kalau kita sedikit membuat function ya. Jadi kalau di sini ada result ya, maka kita akan set first number-nya itu menjadi result-nya ya, karena kita akan ingin dia melakukan ini ya, penjumlahan dengan result tersebut ya. Set first number result, terus habis itu kita set operatornya itu sesuai dengan value yang ada ya, seperti ini. Habis itu kalau di sini kalau if first number-nya sudah ada, jadi kita harus first number-nya mesti ada dulu nih. Kalau first number-nya tidak ada ya kita tidak bisa melakukan penjumlahan ya. If first number-nya ada, berarti kita akan set operatornya lagi sama menjadi operator val ya.
Oke, di sini terus habis itu sekarang kita akan coba rapikan tombol clear-nya dulu ya, karena kita ingin mengclearkan ini juga. Sama kita lakukan seperti ini, set first number kita kosongkan 0 ya. Terus habis itu set second number juga sama 0 ya. Habis itu set operatornya juga 0 ya. Terus habis itu kita set display numbernya juga menjadi kosong. Oke, kita coba tes ya. Jadi kalau di sini kita tes, ini kita masukin angka pertama 1, 2, 3 ya, ditambah. Kita akan masukkan angka kedua ya. Nah, oke, di sini kayaknya masih ada kesalahan. Handle operator second number. Set second number. Oh, di show numbernya kita harus sedikit ada perubahan lagi ya, karena kita pengen dia akan menampilkan angka dari second number ya. Di sini saya hanya memberikan display number saja untuk angka pertama ya. Oke, di sini kita lihat dulu, kita bikin if dulu. Jadi if resultnya, kalau di sini kita bikin sebuah kondisi dulu ya. Kalau ada result maka set display numbernya adalah resultnya ya. Jadi kalau ada result dia akan berubah menjadi result, karena ini kan dipanggil setiap first number dan second number ini berubah ya. Di sini kalau dia ada result dia akan menampilkan result. Kalau dia else if lagi, kalau operatornya kosong ya, operatornya kosong berarti dia belum usernya belum mengklik operator, maka set display numbernya adalah first number, karena angka pertama yang dimasukkan nama dia. Kalau yang selain itu ya, berarti set display numbernya adalah second number. Oke, nah kalau kita cek di sini ya, kita refresh lagi. Jadi kita masuk, ini angka pertama yang kita masukkan dulu 1, 2, 3 dan kalau kita mengklik plus lagi ya, di sini kita mengklik operator, maka dia akan ditampilkan sini adalah angka kedua. Second first number. Jadi kalau kita mau ngecek ya, di sini saya bikin sedikit ini log ya. Kalau kita konsol log saja, kalau kita bisa misalnya ini ya. Oke, di sini first number, oke. Di sini first number. Oke, S-nya gede ya, first number, sorry. Coba kita cek. Oke, di sini kita bikin seperti ini, first number spasi, habis itu di sini operator ya, operator ya, dan di sini second number. Oke, second number. Nanti baru yang di sini adalah dari resultnya ya. Jadi kalau kita bikin kayak gini, result. Oke, jadi kalau kita cek lagi seperti ini, ya kan? Jadi apabila kita mau 1, 2, 3 ditambah 5, nah, maka jadi akan 1, 2, 3 tambah 5 ya. Atau misalnya kita bikin 5 kali 23. Nah, kalian bisa lihat 5 kali 23 nanti hasilnya seperti apa. Oke. Kalian sekarang kita akan lanjut ke handle resultnya ya, karena kita ingin memberikan result ya. Untuk handle result ini sedikit kompleks, jadi kalian harus perhatikan ya. Oke, pertama sekali saya akan membuat sebuah variabel dengan nama temporary result. Ya, seperti ini. Oke, di sini saya akan membuat sebuah switch case ya. Di sini saya bisa. Oke, kita menggunakan switch case statement ya. Di sini switch-nya adalah kita akan mengklik mengecek dari operator ya. Operator ya. Kalau case yang pertama adalah operatornya adalah sama dengan ya, maka kita akan meminta temporary result-nya. Oke. Temporary result-nya sama dengan adalah kita lakukan kita ingin kembalikan lagi ke integer ya. Jadi kita
parse fault, first number, karena first number yang kita simpan di dalam sini adalah bersifat string ya. Jadi sekarang kita balikan dia menjadi number lagi ya. Dan kita di sini plus parse fault lagi. Di sini adalah second number ya kan. Oke, di sini nah setelah ini selesai kita akan set resultnya itu adalah temporary result menjadi string lagi ya. Set string. Oke, dan kita akan panggil function dari handle clear ini ya, karena kita ingin mengosongkan kembali value yang ada di sini ya. Jadi first numbernya kosong karena ini sudah bersifat kita sudah di halaman terakhir gitu, sudah di memberikan result ya atau di hasil akhir ya. Di sini habis itu di sini case-nya yang tambah. Di sekarang kita akan copy. Di sini saya akan buat case yang untuk pengurangan ya, pengurangan sama. Jadi first number tinggal dikurangin saja ya. Terus habis itu kalau di sini kita di sini untuk pengurangannya sudah. Habis itu sekarang kita perkalian ya. Di sini kalau case-nya X ya, berarti di sini kita kalikan dia. Oke, terus habis itu sekarang kita bikin lagi yang ke terakhir ya, itu pembagian ya. Jadi kalau dia pembagian maka kita akan lakukan pembagian saja. Oke, kita tes saja, kita tes refresh, kita tes 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul kan? Habis itu kita clear, kita kembalikan kosong. Habis itu kita misalnya 6 dibagi 2, ayo berapa hasilnya? 3. Oke, benar ya. Habis itu kita clear lagi, kita bisa juga tambahkan misalnya angkanya lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ditambahkan 15, berapa tuh hasilnya tuh? Ya, 100, 2, 3, 12, 3, 60. Oke. Guys, seperti itulah tutorial bagaimana cara kita membuat kalkulator di dalam dengan menggunakan React dan menggunakan Tailwind ya. Oke, kalau kalian suka dengan tutorial seperti ini, kalian jangan lupa subscribe channel saya ini ya. Dan kalau kalian ada request, kalian mau bikin video tutorial seperti apa, kalian komen aja di video, komen aja di video ini ya. Kalau saya bisa bisa bantu kalian membuat tutorial itu, saya akan coba membuat video tutorial tersebut ya. Oke guys, terima kasih udah nonton ya. Selamat mencoba.